maka disinilah setan-setannya bersembunyi di setiap proses. Jadi saya kasih kredit poin ini sebenarnya APBN ini seperti ini antara lain juga karena fungsi legislatif itu kurang dalam pengawasan APBN, apalagi kita cuma pengamat ekonomi ini. Kesimpulan, menurut saya selama era Jokowi itu ada narasi fiskal ekspansif sebagai alasan defisit. Tetapi sebenarnya masalahnya bukan defisit atau surplus, rinciannya gimana? Defisit tapi buat bayar bunga utang, defisit tapi buat belanja modal yang ternyata tidak efektif outcome-nya. Buat bangun bandara yang tidak dipakai, bandara yang sudah baik diperbaiki, jalan yang belum diperlukan pasti diperlukan nanti. Selalu kalau di YouTube itu dikomentari, oh nanti terpakai. Kalau terpakainya 30 tahun lagi, mengapa itu dikeluarkan duluan sekarang? Kecuali kita kelebihan duit. Kereta api Indonesia dapat. Sebelumnya kereta api Indonesia itu waras ya, kecuali di zaman COVID, tapi karena strukturnya kuat nggak ada masalah dia. Tapi ketika diikut-ikutkan kereta cepat ya, kolaps. PMN. Ya, dari awal utama karya itu kan dikasih terus banyak, karena itu belum menghasilkan ya mau nggak mau tuh. Nah, yang lain-lain karya mulai bleeding, berdarah. Dan dari awal kita sudah ingin menyatakan suara Bright Institute bisa dikatakan adalah suara pembanding yang cenderung mengkritik pemerintah. Kalau posisi utang 3 kali lipat dari pendapatan setahun. Kalau ngajukan utang ke bank kan nggak diterima itu. Kalau ini negara itu mau bebas kok. Kalau nggak ada yang mau ngutangi, dia ngutang kepada dirinya sendiri negara. Ya itu lewat di Bank Indonesia. Jadi betul nggak ada masalah. Yang masalah itu bukan berutangnya, bayarnya kan. Lo benar kan? Selama berutangnya bebas saja. Ini rasio yang paling dibanggakan ini. Aman. Saya itu tidak pernah menemukan kata-kata aman di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Baik di badan maupun di penjelasannya ada batas yang tidak boleh dilampaui. Loh, kalau tidak boleh dilampaui ini 97. Baru 37,92, lebih dari 60 itu 98. Jadi bukan warning kan berarti 60 itu sebenarnya, tetapi adalah tanda krisis. Ya, tapi undang-undangnya begitu. 24 naik. Oh itu kan pandemi, sebelum pandemi juga udah naik. Itu di luar APBN, luar BUMN dan... Oh enggak. Ini khusus keuangan negara dan mumpung dia bertanya beliau, definisi utangnya ini definisi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya jelas itu. Yang disebut utang adalah pinjaman, loan dengan surat berharga negara, dua macam. Padahal suatu negara itu punya utang macam-macam. Utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, utang pihak perhitungan ketiga itu kan dia kebanyakan bayar pajak, nanti ada restitusi, macam-macam. Nah ada belum utang-utang lain yang utang jangka pendek yang bukan berupa surat berharga dan bukan loan. Dan definisi itu namanya liability, kewajiban dilaporkan oleh pemerintah di akhir tahun, diperiksa BPK, nanti Juli kita baru bisa baca. Dan bahwa liability itulah yang mestinya dibandingkan dengan PDB. Karena itu benar-benar utang pemerintah. Itu yang dilakukan oleh Bank Dunia versi rasionya. Ketika kita menaruh versi 39 karena hanya memasukkan loan dalam obligasi dengan surat berharga, dapat 39. Kalau kita memasukkan kewajiban lain 45. Silahkan dicek di belakang. Nah, saya tidak tahu kenapa itu tidak dipakai di Indonesia. Ini tidak lazim sebenarnya Bang. Saya menurut saya hanya mau harusnya utang ya utang. Utang gereja itu utang kepada bank, utang yang surat menyurat, ada utang kepada saudaranya, kepada keluarganya, utang semua. Warung utang supplier. Ini bahwa kita benar-benar kalau memakai definisi itu kita 45 ngomongnya ini. Ada definisi lain namanya pensiun. Tadi kita sudah lihat pensiun itu merupakan bagian dari belanja negara tiap bulan, dua macam, kepada pegawai aktif yang disisihkan dan kepada yang sudah pensiun. Nah, yang kepada sudah pensiun ini kan mestinya pasti secara bayar, secara angka tidak pasti karena dia meninggal, tidak bisa diperhitungkan. Itu tidak masuk kewajiban, tidak masuk utang pemerintah secara pencatatan, tapi ada di keterangan. Itu pun karena dulu didesak oleh DPR dan BPK. Jadi mulai 2019 ada catatan atas laporan keuangan di bagian ini, nanti review kami sendiri tentang LKPP. Ada di bagian ini dijelaskan tentang
kewajiban pensiun. Nah itu nilainya 3.290 triliun waktu akhir. Ini tadi 39 ini menghitungnya 8.145 triliun. Kalau liability 9.537 triliun itu baru 45. Yang 45% itu udah termasuk pensiun? Enggak termasuk. Nah iya, kalau tambah pensiun kan berarti tambah 3.000 triliun. Kalau pensiun itu saya memang harus kajian ulang Bang Faisal aja bahwa karena memang konsep akuntansinya itu agak rumit itu, karena kalau itu dimasukin nanti pemerintah boleh dong memasukkan pendapatan yang akan diterima yang tidak pasti. Jadi ya harus orang-orang akuntansi berunding. Tapi sudah benar ditaruh di catatan. Cuma biasanya jurnalis nggak sempat baca tuh laporan keuangannya kira-kira yang kalau sekarang tinggal 250, dulu 450, cuma lampirannya biasanya 800 halaman. Tapi kalau udah tahu kunci-kuncinya kan mudah. Ini pokok bunga, ini yang sudah realisasi 2022 perakhiran kami. Berarti kita menduga tahun ini 500 tambah 16 1.125. Besok kita menduga 1.200. Ininya pasti, karena dari APBN kan, ininya perakhiran. Yang beredar di luar kan 800 Pak. Tapi saya tidak tahu. Kayaknya enggak, karena ini bisa diduga dari LKPP. LKPP kan ada utang setahun. Tapi prinsipnya enggak jauh-jauh lah dari 1.200 pokok dan utang. Lalu dengan begitu, ini mestinya yang banyak dipublikasi, bukan soal rasio utang terhadap PDB, bahkan terhadap pendapatan. Ya kalau utangnya masih 100 tahun lagi kan nggak membebani, bunganya 1,2%, nggak membebani. Jepang 250%. Mari kita lihat rasio pendapatan Jepang terhadap PDB-nya itu sekitar 24-25%. Kita tadi cuma 12,5%. Kemudian bunga utang atas PDB ya, atau atas pendapatan itu kan di kita sudah pengeluaran biaya bunga utang itu sekitar 9%, 8-9%. Di sana kurang dari 1%. Artinya kan ini persoalan. Nah, secara keseluruhan bunga dengan cicilan itu 40,49%, 40% lah saya kira rata-rata. Jadi ini penting ini. Di tahun 2014 baru segini. Di akhir tahun pemerintahan Pak Jokowi 40. Dulu kurang dari 20% untuk bayar beban utang bunga dan cicilan. Sekarang 40. Dan masih akan sedikit meningkat di 2022. Itu yang tadi saya beri judul. Ini kayaknya mau dilanjutin nih. Persoalannya yang dilanjutin apa? Kalau sejauh ini yang dianalisis yang mau dilanjutin defisitnya, utangnya, menaikkan belanja beberapa lembaga, ya seperti itu. Narasi dari pemerintah khususnya Kementerian Keuangan itu selalu diinput. Kita tahun ini anggaran perlindungan sosial 515 triliun kemarin, 490 kemarin lagi. Kita membangun infrastruktur 230 triliun untuk bandara. Itu kan input Pak, biaya. Saat sebagai ini kan lihatnya kalau melaporkan saya tahun ini membangun rumah 100 miliar, kemarin cuma 90 miliar, belum tentu yang 100 miliar itu outputnya lebih bagus dari yang dulu karena soal kenaikan biaya dan harga kan. Jadi mengapa perbandingan yang dinarasikan itu adalah input, ini setback, ini mundur jauh, fokusnya itu di sini. Jadi klaim bahwa terjadi perbaikan mestinya sekurang-kurangnya adalah di output sekurang-kurangnya. Berapa bangunan, berapa bendungan, berapa bandara, output. Nah, dan termasuk ini kegiatan input menjadi output ini menyangkut soal efisiensi dan efektivitas kan. Nah, ini pun gak cukup sebenarnya, harusnya kan outcome. Bandaranya jadi benar, pelabuhannya diperbaiki, bandara diperbaiki, jalan jadi. Itu output. Tetap beranalisis input ke output ini efisien nggak? Kalau per 1 kilometernya menurut Pak Didu berapa itu membaik nggak di sini? Tetapi ini yang lebih penting. Kalau Kertajati udah terlalu sering dijadiin contoh lah ya. Apakah jalan di Papua Tol itu manfaatnya buat perekonomian, buat masyarakat Papua seberapa? Ini malah saya dari bahan Papanas loh, tapi saya mau komen sedikit. Jadi ini dipakai sejak tahun 2004, ingat kalau mulai ditarakan anggaran berbasis kinerja. Jadi dokumen lama ini nggak dikeluarin lagi untuk saya nyimpen. Jadi ya ini kan dari Papanas dulu.
waktu kita mulai habis reformasi ini seperti ini mestinya APBN. Mengapa kesini-sini saja? Mengapa kalau dinaikin perlinsos itu artinya baik? Itu anggarannya. Outputnya bagaimana? Outcome-nya bagaimana? Outcome, impact itu lebih jauh. Impact tadi orang miskinnya ternyata bertambah. Itu impact namanya. Ini proses bisnis proses. Kalau berdasarkan ini, Januari untuk anggaran tahun selanjutnya, di semua tempatnya ada DPR-nya. Ini yang saya sekali ini untuk slide ini kritik DPR aja lah, dalam kritik pemerintah. Dilibatkan untuk menentukan PPKM ini itu kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal itu disampaikan oleh Bu Sri Mulyani bulan Mei. Itu pra-APBN atas nama pemerintah. Penyusun utamanya itu dua, Kementerian Keuangan dengan Bappenas. Itu sudah melibatkan DPR. Di penyusunan RAPBN yang sedang dibahas juga menyertakan DPR. Apalagi nanti bahkan ternyata di Pasga itu masih ada konsultasi dengan mereka. Maka disinilah setan-setannya bersembunyi di setiap proses. Jadi saya kasih kredit poin ini sebenarnya APBN ini seperti ini antara lain juga karena fungsi legislatif itu kurang dalam pengawasan APBN. Apalagi kita cuma pengamat ekonomi ini, dan dengerin rekam, ganti-ganti lagi rekaman seperti itulah. Nah ini kesimpulan. Menurut saya selama era Jokowi itu ada narasi fiskal ekspansif sebagai alasan defisit. Tetapi sebenarnya masalahnya bukan defisit atau surplus, rinciannya gimana? Defisit tapi buat bayar bunga utang, defisit tapi buat belanja modal yang ternyata tidak efektif outcome-nya. Buat bangun bandara yang tidak dipakai, bandara yang sudah baik diperbaiki, jalan yang belum diperlukan pasti diperlukan nanti. Selalu kalau di YouTube itu dikomentari, oh nanti terpakai. Kalau terpakainya 30 tahun lagi, mengapa itu dikeluarkan duluan sekarang? Kecuali kita kelebihan duit. Yang kedua, defisit melebar. Tadi sudah kita lakukan. Laju kenaikan belanja melebihi pendapatan, ruang fiskal itu sudah patah. Lalu utang baru cenderung makin besar karena mau melunasi utang lama, bayar bunga utang, menutupi defisit, dan menambahi pengeluaran pembiayaan. Pendapatan negara meningkat tapi melambat lajunya, kurang memiliki struktur yang kuat. Jadi agak bagus itu ketika harga komoditas naik gitu misalnya. Belanja negara meningkat terlampau cepat, tidak efisien. Ini penilaian kami di naskah itu. Pembiayaan utang terindikasi kurang terkontrol dengan baik. Mengapa? Karena narasi-narasi tentang investasi BUMN mana yang dapat itu kan kepada publik repot itu. Tahu-tahu kereta api Indonesia dapat. Sebelumnya kereta api Indonesia itu waras ya, kecuali di zaman COVID, tapi karena strukturnya kuat tidak ada masalah dia. Tapi ketika diikut-ikutkan kereta cepat ya, si PMN. Ya, dari awal utama karya itu kan dikasih terus banyak, karena itu belum menghasilkan ya mau nggak mau tuh. Nah, yang lain-lain karya mulai bleeding, berdarah. Jadi ada nomenklatur yang aneh. Sebelumnya hanya mengenal PMN, sekarang ada investasi pemerintah. Itu beda dengan PMN. Apa pula ini? Jadi penyerut aja dia ada jenis investasi pemerintah yang masuk ke BUMN. Nah, mestinya yang namanya itu BUMN juga sebagian. PMN itu kan jangka panjang, lalu dibuat jangka panjang permanen dan jangka panjang non permanen. Jadi memberi investasi, tapi karena tidak permanen tidak masuk PMN, tapi jangka panjang. Ya nanti kita diskusi khusus tentang ini. Artinya kalau seperti itu, bagaimana kita mengontrol keuangan negara kan? Harusnya DPR sih bukan kami yang ngomong, tapi ini satu studi tersendiri, perubahan nomenklatur ya, dari pengeluaran pembiayaan, perubahannya. Lalu keindikasinya sudah saya katakan, nomenklatur dan narasi berlebihan, tidak ke input saja, output sebagian, dipilih juga outputnya yang gambar-gambar yang bagus, tidak outcome dan impact. Ada masalah besar dalam bisnis proses. Pembahasan 1,5 bulan oleh DPR, ya, kemudian tadi selama pembahasan itu ada yang bertambah secara diam-diam tanpa publik banyak tahu. Itu namanya bisnis proses kan. Nanti ketika berjalan, malah saya dapat info yang kadang-kadang kami ini rumor ya, beberapa output yang multi years itu sering outputnya terlaporkan 2 kali di tahun anggaran yang berbeda, anggarannya keluar 2 kali. Coba, tentu ini perlu diteliti ya, tapi isu seperti itu perlu didalami ya.
bahwa ini benar nggak begini. Kalau memang benar ya coba dijelasin. Karena yang multi years itu punya perkara sendiri. Tapi kalau nggak ada multi years, kita nggak punya kerangka jangka menengah. Itu kan dilema. Nah ini terakhir, maka menurut kami dari Brand Institute itu, jadi ini saya panjang kali lebar kali tinggi ini maksudnya. Tema kebijakan fiskal ini akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut saya, menurut kami di Brand, tidak didukung oleh perubahan paradigma kebijakan fiskal. Lalu era APBN 2005 disusun sebagaimana biasanya. Paling nanti masalah teknis tadi ya yang akan diselesaikan. Segala kelemahan dan permasalahan pengelolaan sebelumnya akan dilanjut sejauh ini dalam era APBN 2025. Nggak tahu nanti ini kan kita masukkan akan menarik utang segitu, resiko defisit masih besar. Kalau nilai rupiah melemah bisa jadi akan lebih dari itu. Nah, maka menurut saya sebetulnya pemerintahan baru ini tone positifnya Pak Reza bahwa ya kalau mau ini segera dirubah dengan kerangka baru yang memang pengen diingini oleh pemerintahan ini. Pertama misalnya mau pertumbuhan ekonomi 8%, ini sekurang-kurangnya mulai dari 6 dulu kan. Tetapi sudah jelas dari kajian-kajian semua ekonom, persoalan utama itu bukan angkanya saja, tetapi kualitasnya. Nah begitu juga dengan tidak efektif, tidak efisien dan efektifnya Perlinsos. Jangan inputnya yang diributkan, tapi outcome-nya. BPS sendiri sudah menyajikan, memang menarik. Silakan kembali lihat pidatonya Bu Sri Mulyani kemarin. Sudah diperlihatkan desil itu sampai 10. Lu yang menerima perlindungan sosial di desil 5 sampai 10 itu separuh. Lu kalau begitu, mending ditiadakan aja lah, misalnya umpama gitu. Dan BPS juga melihat, bahkan PKH itu dinikmati sampai desil teratas. 40. Desil teratas itu 10. Nah, kalau untuk PKH dia pakainya kuintil. Kuintil teratas 20, 40% teratas dapat. Banyak. Nah, ini contoh saja. Karena itu kami akan mencoba menyusun ini dalam dokumen yang lebih rapi. Nanti mudah-mudahan kita bisa share ke semua Bapak Ibu dan teman-teman jurnalis. Yang jelas seperti kata Direktur Riset kami Brand Institute mencoba mendedikasikan, nah ini tenaga-tenaga yang tua cuma saya, yang lain muda-muda semua, biar bersemangat. Dan dari awal kita sudah ingin menyatakan suara Brand Institute bisa dikatakan adalah suara pembanding yang cenderung mengkritik pemerintah, karena bagian humasnya sudah ada di sana. Maka kami menampilkan suara-suara yang berbeda. Siapa yang tinggal masyarakat, tinggal para intelektual, tinggal jurnalis, ya menimbang-nimbang dari argumen-argumen. Makasih, mohon maaf kepanjangan.